A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah sobat winnerku, hari ini saya mau menyampaikan beberapa testimoni di hadapan panjenengan semuanya dari kolom komentar yang dituliskan oleh sahabat-sahabat kita yang beliau semuanya merasakan keajaiban dari keberkahan sholawat. Nasihat saya selalu untuk panjenengan, jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun keadaan panjenengan, sesulit apapun kehidupan panjenengan. Tadi ada yang berkomentar, Umi, saya sudah bersolawat 1 tahun, utang saya nggak kelar-kelar, rumah tangga saya juga malah semakin hancur ya. Barangkali panjenengan yang merasa sudah berkomentar seperti itu tadi. Kenapa ya Umi, apa yang ada yang kurang dari dalam diri saya? Teruslah muhasabah diri, teruslah berbaik sangka kepada Allah. Panjenengan boleh muhasabah diri, apakah mungkin karena dosa-dosa saya terlalu banyak? Bagus. Artinya apa? Panjenengan akan semakin menggiatkan diri untuk mohon ampun kepada Allah. Tapi panjenengan jangan pernah berburuk sangka kepada Rob kita. Jangan-jangan Allah nggak sayang sama saya, jangan seperti itu. Ya, kalau sampai punya pikiran buruk terhadap Rob kita, segeralah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ingat, Allah menurut sangka hambanya. Jika kita bersangka Allah sayang sekali sama saya, Allah berikan saya ujian seperti ini, ujian keimanan seperti ini supaya iman saya semakin tebal, semakin kuat. Nanti kalau iman saya sudah kuat, saya sudah dirasa oleh Allah istiqomah, pasti Allah akan keluarkan saya dari masalah-masalah saya. Teruslah ucapkan, teruslah tanamkan pikiran-pikiran baik ya. Ucapkan kalimat baik, tanamkan pikiran-pikiran baik ya, tanamkan dalam hati sesuatu yang baik-baik, berpikir yang baik-baik. Insya Allah dengan cara seperti itu, yang akan keluar dari diri kita adalah yang baik-baik, dan yang akan Allah berikan kepada kita juga adalah hal yang baik-baik saja. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah bosan dalam bersolawat, jangan pernah bosan dalam beramal soleh. Kalaupun sudah bertahun-tahun panjenengan bersolawat, tapi hajat panjenengan masih belum diijabah, mungkin esok hari akan diijabah, mungkin lusa akan diijabah ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah, dan ikhlaslah dalam bersolawat. Kemarin saya sudah sampaikan kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas dalam bersolawat, sungguh-sungguh dalam berdoa. Itu 2 kunci itu jangan pernah ditinggalkan. Ikhlas dalam bersolawat, sungguh-sungguh dalam berdoa, dan sabar menanti jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, ini sahabat kita ini macam-macam nih, ada yang dapat tiba-tiba dibayarin amanah hutangnya 300.000, ada juga yang dapat tiba-tiba tadinya minta
minta dana 5 juta ya kepada Allah, tapi malah Allah kasih kiosnya gratis tanpa bayar. Oke. Yang pertama dari sahabat kita Mbak Salma Damiati, ini beliau di UCR 1 nih kalau nggak salah. Alhamdulillah tabarakallah, Mbak Nita ikut bahagia dengar testimoninya Mbak Mita itu sebetulnya ya. Alhamdulillah Bunda, hari ini saya juga tidak menyangka kalau kasir saya melunaskan hutang saya yang masih tersisa 300.000. Masya Allah. Jika Allah sudah ridha dan merahmati hidup kita semua, itu terasa mudah. Semoga Bunda disegerakan berangkat umroh dan haji bersama keluarga dan kedua orang tua Bunda. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Matur suwun doanya Mbak Salma. Doa yang sama juga buat panjenengan. Dari ini dia nih. Dari siapa nih? Sorry bentar. Dari Mbak Renata. Ini sebetulnya nama beliau Bu Suharyanti kalau nggak salah ya. Renata yang nama putri beliau, saya masih ingat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun doanya Umi Win, matur nuwun ilmunya Umi, derek ngaos. Mugi nambah ilmu, nambah keberkahan. Amin. Alhamdulillah baru selesai wirid sepertiga malam dari Umi. Waktu itu tuh saya upload video itu jam 3 malam, 3 subuh itulah ya. Setelah sholat tahajud. Nyimak tausiah panjenengan dulu Umi, rasa tenang. Rasa tenang hati kula Umi mireng suara panjenengan. Berkah sholawat lan wirid panjenengan hidup kula tenang, adem ayem. Selalu merasa tercukupi, tidak pernah merasa kurang suatu apapun. Keadaan keluarga juga tentram, tidak ada perkelahian. Kami sekeluarga lebih sabar menghadapi apapun. Tidak ada lagi kemrungsung, pokoknya matur suwun sangat Umi Wiwin. Mugi Allah terima amal kebaikan Umi lan ganti dengan kebaikan dari sisi Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Tabarakallah, alhamdulillah. Semua itu berkat kasih sayangnya Allah, berkat rahmatnya Allah. Jika suara-suara saya, ucapan-ucapan yang saya sampaikan bisa menenangkan jiwa-jiwa panjenengan, alhamdulillah, itu semua tidak lain tidak bukan berkat rahmatnya Allah, ya kan? Dari Mbak Santi Rosyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi. Amin, amin ya robbal alamin. Ini kalau nggak salah beliau tuh sempat testimoni suami beliau yang sempat lari sama pelakor, kembali lagi kepada beliau berkat amalan melembutkan hati. Terima kasih Umi, ilmunya sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Semoga saya bisa mengamalkannya. Umi izin testimoni lagi. Sejak saya rajin mengamalkan amalan melembutkan hati dari Umi dan suamiku yang sempat direbut pelakor, kembali saya makin jatuh cinta dengan amalan ini. Masya Allah. Singkat cerita, akhir November kami kebingungan karena butuh biaya buat bayar sewa kios. Nah, saya amalkan terus amalan melembutkan hati, wirid Umi dan amalan penglaris dagangan. Tanggal 29 November habis sholat duha saya doa supaya Allah kasih hamba biaya sewa kios tersebut tanpa hamba berhutang. Habis doa saya nelpon Bu Tuti. Bu Tuti itu tetangga lapak saya Umi. Beliau sudah lama tidak jualan selama pandemi karena dilarang anak-anaknya yang sudah sukses. Niat hati saya mau nanya kabar Bu Tuti karena beliau punya sakit asam urat. Singkat cerita, Umi, Bu Tuti nanya saya, bagaimana jualan, rame apa enggak? Saya jawab, mungkin Januari saya juga berhenti jualan, Bu. Lah apa? Tanya Bu Tuti. Saya jelaskan kalau saya belum ada uang buat bayar sewa. Tiba-tiba Bu Tuti tawarkan saya untuk pakai kios beliau yang sudah hampir setahun beliau nggak pakai itu. Masya Allah. Allahu Akbar, menangis saya Umi. Secepat itu doa saya dikabulkan Allah. Barusan tadi habis duha saya doa supaya Allah kasih saya biaya sewa kios tanpa berhutang. Allah kasih langsung melalui Bu Tuti. Awalnya saya tanya ke Bu Tuti berapa saya harus bayar biaya sewa ke beliau. Karena itu kan sudah milik beliau. Kata Bu Tuti nggak usah, yang penting dirawat saja sama bayar listriknya tepat waktu. Subhanallah Umi, maha baik Allah. Allah tahu uang saya masih kurang 5 juta karena biaya sewa kios tahun 9 juta Umi. Dan Allah kasih gratis sehingga uang saya yang masih 4 juta mungkin ya, bisa saya pakai tambahan modal dagang. Alhamdulillah, itu testimoni saya Umi dengan semua amalan dari Umi. Rasa terima kasih saya kepada Umi hanya bisa saya sampaikan lewat doa-doa saya untuk Umi. Semoga Umi dilimpahi keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Beliau berdoa minta
5 juta mungkin ya kekurangan uang beliau untuk sewa kios. Tapi justru Allah kasih lunas tuntas. Nggak perlu bayar biaya sewa, pakai kiosnya gratis, duitnya bisa buat tambahan modal. Itulah kalau kita mau meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sama halnya saya kemarin itu butuh uang. Memang saya butuh uang sekitar 400 ribu lah. Saya butuh, uang saya nggak cukup. Saya berdoa sama Allah, ya Allah ya Rob, saya minta uang 400 ribu. Karena hamba butuh banget. Hamba butuh uang 400 ribu dan hamba pengennya uang tersebut dari engkau langsung tanpa hamba harus berhutang, tanpa hamba harus menggali lubang yang baru lagi, tanpa hamba harus menyentuh riba. Alhamdulillah. Kemarin itu di kantor saya lagi mati lampu, tiba-tiba ada SMS dari BNI. Ternyata saldo mutasi masuk 500 ribu. Qadarullah saya lacak, tidak ada nama pentransfernya, hanya ada nama daerah Jakarta kalau nggak salah ya. Ternyata tidak berapa lama kemudian salah satu sahabat UCR ada WhatsApp kasih bukti transfer, ada yang berbagi rezeki sama saya. Saya percaya sekali kalau kita butuh dan kita mintanya kepada yang maha kaya, kita mintanya kepada zat yang memang sewajarnya kita minta kepadanya, insya Allah dia yang maha menguasai segala sesuatu, dia yang maha kaya, al-ghani al-mughni, insya Allah akan memberikannya untuk kita. Dari itu sobat winnerku semuanya, pengalaman seperti ini tuh saya sering banget ya, yang 500 ribu, yang 300 ribu, yang 1 juta. Dan saya merasa setiap kali saya minta, Allah itu berikan kemudahan. Karena apa? Sebelum saya minta itu saya meyakini Allah pasti akan kabulkan, Allah pasti akan cukupi. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa mencukupi kebutuhan hidup saya kecuali Rob saya, pencipta saya. Dia sudah menciptakan saya, berarti dia mencukupi segala kebutuhan saya. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Dan alhamdulillah itu juga yang berlaku dalam hidup saya. Panjenengan pun sama, mulai tanamkanlah seperti itu dalam diri panjenengan. Panjenengan itu diciptakan ke dunia, dilahirkan ke dunia. Tujuannya untuk apa? Untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan kalau Allah sudah ciptakan seorang hamba ke dunia, insya Allah, Allah lah yang akan cukupi ya. Oke, sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.